Kaya. Hari ini kita sebelum kita akan membahas, kita say hi dulu dong. Apa kabarnya nih Sobat BSI? Semoga yang nonton kita nih sehat, dijauhin dari penyakit pokoknya. Amin. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Awas salah. Oke. Kaya hari ini kita Kak tuh akan membahas apa sih? Kasih kisi-kisi dong kayak biasa, nggak mau yang langsung kasih tahu. Sebelum itu, gue mau ingetin kemarin tuh ada hari apa sih Kak Bia? Hari Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober ya, yang Iya. rame-rame orang pada ngepost fotonya lagi nangis. Yang orang taunya itu orang itu bahagia. Kemarin tuh pada ngepost foto-foto nangis, foto-foto kelamnya. Jadi kemarin itu ada hari mental health tanggal 10 Oktober. Pantesan tuh ya, yang nggak tahu kok mungkin nih orang-orang atau artis-artis kok pada ngepost foto nangis yang jelek, aibnya gitu ya. Ternyata itu tuh adalah hari mental health. Jadi yang mungkin kalau kita foto nangis kan cuma di save, kita lagi down di save. Karena menurut dia juga cantik kali, nangis aja lagi cantik. Nangis cantik ya. Kalau kita ya nangis di foto jelek di post ya. Koleksi galeri aja kali ya. Oke, kita tadi ini akan membahas mental health. Jadi sebelumnya kita membahas mental health itu apa, kita akan memberitahu dulu nih mental health itu apa sih, Raya? Mental health itu adalah kesehatan adalah hal yang penting bagi individu maupun bagi pembangunan negara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dan spiritual, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Oke, mungkin mental health itu kan artinya adalah kayak kesehatan mental. Mungkin apalagi nih orang yang remaja-remaja udah menuju dewasa tuh ya, pasti banyak banget cobaannya. Mulai yang dari gampang deh, kita bahas gampangnya tentang percintaan. Yang tadinya kita nggak tahu tuh sakit hati itu apa, nggak tahu tuh. Gara-gara kan? percintaan kan jadi bikin kadang stres, kan orang gitu ada loh zaman sekarang malah banyak sekali yang nggak cuman gara-gara percintaan jadi stres, ada masalah sakit keluarga jiwa juga, mungkin ada lagi yang mungkin dari orang tuanya divorce, perceraian, jadi mentalnya terganggu, orang tuanya sibuk kerja, gitu. Jadi kayak broken home. Dan yang kasiannya itu kebanyakan tidak berani untuk ngungkapin gitu loh. Dia lebih baik pendem sendiri. Padahal itu sebenarnya tuh nggak bagus loh. Jadi seharusnya kalau kita merasa kita nggak enak, kita kesel, kita apa gitu, ya keluarin aja gitu. Tapi kan kadang kalau misalnya kita udah cerita nih ya sama temen tuh, tanggapan temen kayak ya udah sih emang kayak nyepelein gitu ya. Kan juga seneng lagi loh. Padahal mereka tuh butuh support dari kita. Gitu. Padahal kan tujuan kita pun kalau cerita buat teman itu mengurangi bebannya dia kan? Jadi seenggaknya meskipun nggak bisa ngasih solusi, dengerin aja dulu. Pasti kan semua yang kalau kita cerita gitu ya, udah deh lu nggak usah. Gue pun kadang kalau curhat, gue tuh suka malah nggak ada duluan. Udah lu nggak usah ngasih gue solusi atau apa, yang penting lu dengerin gue aja cerita. Yang penting unek-unek gue keluar, yang penting gue lega, udah. Jadi nggak usah ribet. Lu sih gini-gini, malah nyalain gue nggak usah gitu. Mendingan udah dengerin gue aja gitu. Nah, di mental health ini banyak banget faktornya ya, mulai tadi keluarga, mulai juga bisa dari yang sepele percintaan, terus mungkin dari lingkungan pertemanan juga ada. Terus mungkin yang sekarang lagi kuliahnya susah online, tugasnya numpuk, itu kan bisa juga ya kayak ya, bisa jadi aduh susah banget sih ini tugas, kayak kok nggak kelar-kelar. Giliran sekarang offline pada maunya tetap online. Oke, jadi tadi Kaya udah menjelaskan sedikit tentang mental health itu apa. Nah, gue nih akan ngejelasin nih alasan pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental yang tidak terjaga hanya mencegah datangnya gangguan mental, tapi juga membuat Anda sejahtera dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan. Menurut World Health Organization atau WHO, terdapat 4 kriteria yang menjadi pertanda terjaganya kesehatan mental nih. Ada 4 kriterianya. Yang pertama yaitu dapat mengatasi berbagai stres dan masalah kehidupan. Yang kedua, mampu bekerja secara produktif. Yang ketiga, bisa menggali potensi diri.
Yang keempat yaitu berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Jadi tuh masyarakat sekitar juga mengaruhi kita juga. Iya, pasti loh, kayak tetangga mungkin yang tinggalnya masih di mana ya? Apa ya? Ya bukan komplek lah gitu. Kan tetangganya kadang ada yang ribet ya. Ngurusin kita tuh kayak kita anaknya gitu ya. Kayak misalnya kita pulang malam. Iya. Udah diomongin itu kan jadi ganggu mental kita ya, kayak dikiranya kita keluar malam padahal kita shift kerja malam. Bisa kan kalau orang berpositif tinggi kan pasti oh iya dia kerja mungkin shift malam. Tapi kalau untuk orang yang pengetahuannya kurang, yang otaknya bisanya negatif thinking kan si ini mah keluar malam terus kerja malam. Padahal dia nggak tahu. Suzon aja ya tetangga kadang. Kayak gitu bikin gregetan, jengkel kan kita tahan. Jadi pusing kan, mental kita malah kayak keganggu jadinya gitu kan. Oke. Nah, berikut ini adalah alasan penting kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama nih Sobat Besi. Yang pertama itu menurunkan risiko gangguan kecemasan. Yang kedua menjaga suasana hati tetap ceria. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir itu mencegah datangnya penyakit. Nah, makanya kenapa sampai ada hari peringatan mental health itu berarti kan otomatis itu sangat penting ya. Kesehatan mental itu bukan yang harus kita sepelein. Apalagi di Indonesia ini kayaknya kalau kita ngomongin mental health itu masih tabu banget, apalagi kalau kita pengen konsultasi ke psikolog. Kayaknya kita pasti di Indonesia itu masih malu loh. Gue takutnya kalau kita ke psikolog tadi capnya bipolar atau apa. Padahal gitu itu kayak penting banget kan gitu buat dia. Jangan gitu kan. Dikiranya kita datang ke psikolog kita sakit jiwa gitu. Enggak, padahal bisa aja kita ke psikolog cuman konsul. Kita curhat. Kalau kita lagi nyari orang yang netral tentang masalah kita bisa nyari ke psikolog. Kalau kita teman kita udah nggak bisa kita diajak cerita, orang tua kita nggak bisa, pacar kita nggak bisa, mendingan udah ke psikolog. Daripada bunuh diri kan. Kebanyakan yang kalau misalnya itu tuh berujung kayak udah apa gunanya gue hidup gitu kan, mending gue mati aja. Nah, itu tuh kebanyakan tuh udah dipendem gitu. Kayak dia udah cerita udah ngapain gitu. Karena orang pada nyalahin dia semua. Betul banget. Apalagi yang orang tua kadang lebih kayak ini deh gampangnya, kita misalnya kuliahnya jurusan apa, tetangga anak temennya lebih sukses karena kan gitu. Kayak teman anak mama dong lebih sukses gini kayak dibanding-bandingin itu kan tanpa orang tua ya kita sadari kan itu bikin mental kita kayak down banget ya. Yang tadinya kita enjoy, kita ngejalanin kuliah jurusan pilihan kita, itu jadi kayak apa sih, gue udah usaha aja kok orang tua gue masih banding-bandingin gue gitu kan. Kadang orang tua juga kayak nggak mikirin ini sih apa anaknya gitu. Benar. Dia tuh pengen anaknya tuh pintar, mungkin di pikiran orang tua biar anaknya terpacu menjadi sukses. Cuman cara-cara yang kayak gitu sebenarnya salah banget sih. Apalagi di Indonesia tuh udah banyak banget yang caranya kayak gitu orang tuanya tuh harus memberi dukungan pada anaknya. Mendingan ganti kata-kata yang dari kayak anak teman mama dong, kayak anak si ini, mendingan ganti kayak ayo kamu bagus loh, kamu tinggal kurang ini, kamu tekun yang baik-baik lah. Itu kan lebih enak kita terima ya sebenarnya kan, daripada lebih enak di hati, didengar juga lebih enak. Apalagi anak zaman sekarang kan gampang jengkel, gampang ngambek ya sekarang. Kalau ngambek diam, marah diam, semuanya diam, nggak mau makan. Betul. Kayak pokoknya di kamar aja, ngunci kamar, dengerin musik, galau. Kalau yang lagi patah hati gitu kan. Di sini gue akan nyebutin kerugian akibat kesehatan mental nih. Yang pertama itu tidak bahagia, udah jelas ya. Kalau mental health kita terganggu tuh pasti kita tuh nggak ngerasa bahagia gitu. Pokoknya ada aja kurangnya. Tapi tuh kadang ada yang kayak di luar bahagia tapi di rumah sedih. Itu kan kita akan bahas tuh itu termasuk di dalam jenis apa ya kan. Yang kedua itu sulit menikmati hidup. Yang tadi kita ngomongin, yang harusnya kita menjalani kehidupan ini enjoy, banyak teman tuh harusnya happy, keluarganya rame kita senang, tapi kok kita kayaknya gini-gini aja ya. Kalau misalnya kayak lagi ngumpul keluarga diam sendiri. Gitu itu tuh sebenarnya kalian tuh berarti ada yang salah di mental health kalian tuh. Jadi kalian tuh harus, ini gue kenapa ya, jangan udah tahu ada yang salah tapi kalian coba diemin gitu, gak boleh tuh kayak gitu. Yang selanjutnya itu hubungan bersama pasangan atau teman menjadi tidak terjalin. Karena kan kayak gitu ya, gue kesel nih misalnya sama Kak Aya nih, si Kak Aya nih gini. Tapi jangan-jangan diem-diem lu kesel kesel kalau baca berita doang ya. Jadi misalnya kayak kesel nih sama Kak Aya, tapi kan
orang Indonesia itu banyak yang nggak enaknya. Iya, padahal istilahnya negor kalau kita caranya baik nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita mendingan pendem aja, mendingan jengkel. Tapi tuh kadang kalau misalnya kita udah ngomong nih ya kami, tapi orang itu pasti nggak bakal nerima kritikan dari kita. Itu kebanyakan tuh kayak gitu. Padahal kita cara kita tuh menyampaikannya sudah benar menurut kita. Makanya kebanyakan orang kalau yang merasa nggak suka sama temen, kenalan baru, mereka lebih milih diem gitu. Karena gue kalau cerita juga nih orang nggak dengerin gue nih, pasti gue dianggap jelek juga nih. Jadi gue kayak diem aja deh. Overthinking ya. Nah betul. Nah ya selanjutnya itu ketinggalan pelajaran di sekolah. Kalau mentalnya nggak terjaga kan otaknya kemana-mana tuh. Mikirin ini cabang bercabang deh. Jadi pelajaran sekolah tuh ketinggalan, nggak ngerti. Bukan nggak pelajaran fokus. sekolah aja ya, kuliah. Iya kuliah atau kita lagi kerja pun yang udah kerja kadang dikasih fokus. tugas ya. Nah, padahal udah jelas gitu kan ngejelasinnya caranya, karena kita bercabang pikirannya jadi nggak masuk semuanya, percuma gitu. Nah ya, selanjutnya itu melukai diri sendiri termasuk bunuh diri, itu sih yang paling bahaya. Self harm Iya, kadang kalau kita sering banget ya ngeliat di berita-berita di luar sana, bahkan kalau ada yang tetangga kita sendiri gitu ya, kayak dia zaman sekarang apa sih kayak bahasanya suka silet-silet tuh, itu self harm. Yang kayak gitu-gitu tuh kadang gue pun apa ya, bukan pernah tanya, kepo gitu. Karena teman sendiri pun banyak yang kayak gitu. Kayak lu kenapa gitu, soalnya kan berbekasnya ketara banget ya kayak. Dan gue tuh paling kalau segalau-galaunya gue atau stresnya gue, kalau nggak nangis cabut gitu, pergi main gitu, nggak yang sampai menyakiti diri. Healing lah bahasanya zaman sekarang, healing. Makanya sampai Kak Aya tuh pernah nggak sih kayak yang silet-silet? Karena kan it's okay kalau pernah pun kan, karena masalah orang beda-beda. Nanggepin diri sendiri kan itu susah ya. Tapi pernah nggak kayak gitu? Gue belum pernah sih. Belum pernah ya. Jangan sampai ya, kayak kalau stres ya. Biasanya juga aja sampai jangan. nih. Takutnya kalau takutnya nih kita cuman asal silet, kita nggak tahu ya urat nadinya yang gimana. Kesilet mati beneran. Mungkin yang ngelakuin itu kayak buat ini ketenangan gue. Iya gitu. mungkin. Tapi caranya dia itu salah. Gitu. Soalnya mungkin dia pikirannya gue nggak bisa nyakitin orang, ya udah deh gue nyakitin diri sendiri aja kayak gitu. Kebanyakan pasti orang mikirnya kayak gitu kan, nggak mungkin gue nyilet elu, mungkin gue lagi gedek golok elu gitu kan. Udah deh gue sendiri aja deh di rumah di kamar. Jahat banget ya ngegolok. Iya. Kalau udah kesel gitu kan, kalau pacarnya ketahuan selingkuh gitu kan, bahaya banget. Wah itu bahaya banget. Tapi jangan kalau udah ketahuan selingkuh atau main, udah tinggalin ya. Cewek-cewek tuh apalagi yang nih gue bilangin yang dari masa remaja sampai mungkin SMP ya, udah mulai percintaan tuh ya. SD pun udah ada kan? Udah ada sekarang. Keren ya. Untung gue nggak punya adek. Alhamdulillah nggak ngerasain tuh ya. Jadi mungkin gue pun pertama kali pacaran tuh SMP. SMP baru SMP kelas 2 lah gue pertama pacaran. Awal-awal sih kalau SMP mungkin masih nggak terlalu ngerti apa itu pacaran. Monyet taunya cuman gue ditembak seneng, dia pacar gue gitu. Nah SMP udah masih senang, oke, masuklah nih ke SMA. SMA kan pelajaran di sekolah udah makin susah. Dan kebetulan gue kan di sekolah di SMA negeri di Jakarta Pusat, dan lingkungannya tuh menurut gue apa ya, bad, tau gak sih, bad banget gitu. Udah bukan bad lagi, bad banget gitu. Mulai dari senioritas yang gue nggak tahu senioritas itu juga apa. masuk mental kita kan. Itu bukan masuk lagi kayak nih, gue bakal cerita sedikit gitu ya. Gue pun merasakan nih waktu gue SMA, namanya kita semua orang apalagi yang SMP pasti mau masuknya SMA negeri, SMK negeri, nggak mau masuk swasta gitu kan. Oke lah, gue daftar masuklah di SMA tersebut gitu kan, di salah satu Jakarta Pusat lah ada masuk. Oke, fine, kelas 1 fine. Kebetulan bokap gue ini nih penjahit. Jadi kalau di SMA kan kita boleh pakai batik bebas ya. Jadi bokap gue tuh bikinin gue baju batik, inget banget itu kelas 1 SMA, bikinin lah bokap gue tuh baju batik buat gue. Warnanya oranye, inget banget gue. Karena biasa kalau kita trauma tuh kita selalu keinget gitu ya. Selalu keinget. Batik oranye
ya dimanapun kalau orang tua beliin baju anak buat lebaran pun pasti yang pas di ukuran badan anak, nggak mungkin kebesaran, nggak mungkin kekecilan, pas gitu intinya. Terus? Jalan lah nih gue istirahat keluar ke kantin, ke kantin tiba-tiba gue dipanggil gitu. Gue nengok, gue kira siapa gitu kan, ternyata adalah kakak kelas gue ini. Gue dipanggil, udah gue samperin, iya kak, gue jawab gitu. Terus katanya, kalau baju lo kecil gitu. Ya gue kan langsung ngeliat dong kayak kecil, gue bilang enggak kok ini pas, ini ukuran aku, dengan polosnya anak kelas 1 SMA tuh yang gemeteran ditegur kakak kelas tuh. Gue baru masuk di sini udah ditegur ngerti gitu. apa-apa, cuma pengen beli minum gitu. Terus kata dia, lanjut? kok baju lo kecil gini-gini. Terus gue bilang, kakak kalau mau komplain ke orang tua saya, karena ini orang tua saya yang bikin. Gue nggak terima dong, ini bokap gue yang bikin, terus baju gue digituin gitu, dijelek-jelekin gitu kan kayak pengen nangis tapi kan malu ya di situ. Kayak gue langsung bilang, itu lu sendiri tuh? Sendiri. Oh my God. Sendiri dan digituin. Terus akhirnya dia ngasih lah uang, ngeluarin uang tuh 1.000, inget banget gue, entah 1.000 entah 2.000 pokoknya, beliin gue Denkau. Syok gak? Syok dong, apalagi kita nggak ngerti, awam gitu. Terus gue bilang, udah dong, gue dengan polosnya mungkin di sini harga Denkau segitu ya kan, di kantin itu. Udahlah gue jalan sambil gemeteran ke kantin. Mas, namanya Mas Eko, inget banget gue, mungkin dia masih inget gue. Mas Eko, beli Denkau dong satu. Udah dibikinin sama dia. Berapa mas? 5.000. Dia cuma ngasih 2.000. Dia ngasih 1.000. 1.000. Jadi ternyata dia kayak nyuruh gue, jadi sisanya harus gue yang nambahin. Jadi kan di situ pun tanpa kalian sadari kan itu udah mental gue kayak jadi di depan temen-temennya. Lu pasti gue malu, sendiri, gue istilahnya malu, dirundung gitu kan. Jadi kayak aduh, sejak saat itu gue gak mau lagi ke kantin selama kelas 1 SMA. Di kelas aja. Lu bawa di bekal kelas. Iya, bawa bekal jadinya. Padahal kan istilahnya bagus juga sih bawa bekal, cuman kita kan kadang kayak ngerasain jajanan kantin gak sih? Mie ayam, bakso gitu kan, tapi gara-gara itu gue udah gak mau lagi ke kantin. Jadi trauma. Jadi takut kayak aduh gue pengen keluar takut ketemu si ini. Padahal mah it's okay ya. Tapi ya itu tuh gue, cuman lu salahnya kayak nggak berani kan? gue ngelawan. Harusnya meskipun kita kelas 1 kita lawan aja. Kalau menurut kita baju kita nggak kecil ya udah. Kalau dia lu abis kayak gitu lu langsung bilang ke nyokap lu? Enggak. Gue tipe yang kalau bisa gue pendem dan gue masih bisa atasin, gue atasin sendiri. Kalau dia udah main tangan jambak gue, baru gue cerita. Dan itu pun nggak cerita sih, pasti ya gue jalaninnya sendiri gitu. Karena orang tua gue pun nggak ngajarin harus yang nurut sama orang. Kalau emang lu bener, mau itu dia kakak kelas lu, guru lu, kalau lu bener lawan aja. Dia jambak balik. Jadi sebenarnya gue nggak takut sebenarnya, cuman lebih ke apa ya, namanya kelas 1 menghormati kali ya. Menghormati kakak kelas gitu ya udahlah kayak gitu. Gue baru masuk di sini. Nah pokoknya adalah di SMA 1 tuh, pokoknya dari Mas Eko aja sebenarnya harusnya udah tahu tuh, karena dia terkenal banget tuh di SMA itu. Eko itu. Oke, kita nih udah ngebahas mental health kan, udah ciri-cirinya, udah segala macam pentingnya menjaga kesehatan mental. Selanjutnya kita akan membahas apa nih? Kita tuh akan membahas apa itu anxiety dan eating disorder. Oke, yang pertama itu mungkin ada anxiety, itu kayaknya gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan. Mungkin kalau sobat Besi ada yang suka merasa kalau cemasnya tuh berlebihan gitu. Biasanya sih kalau kayak gitu yang kayak ngeliat orang banyak, itu udah langsung cemas. Iya gitu, kayak biasanya. padahal kayak misalnya di contohnya terminal atau di stasiun itu kan orang rame ya, padahal kan orang ramenya cuma lalu lalang. Padahal dia nggak ngapa-ngapain tapi dia udah cemas. Itu kan kayak takut, gemeteran, tangannya dingin kayak gitu. Itu tuh sebenarnya berarti gangguan loh. Nggak bisa ya mungkin dikira orang ya nervous aja gitu. Ternyata tuh itu termasuk anxiety itu. Dan selanjutnya itu ada eating disorder. Eating disorder itu apa sih kayak? Eating disorder itu gangguan makan. Oke. Itu adalah kondisi serius terkait dengan perilaku makan yang memberikan dampak negatif pada kesehatan. Kesehatan, emosi, dan kemampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu eating disorder tuh kayak kalau misalnya yang stres dia makan gitu. Jadi suka ada dua nih mungkin yang dimasuk eating disorder ini. Yang pertama, kalau orang stres itu ada yang suka makan, ada yang nggak mau makan.
Kalau mungkin kalau Kak Mas, kita sebelumnya Kak nih kalau lagi stres nih ya, kalau lagi pusing tugas masuknya ke yang suka makan atau nggak suka makan? Gue kadang labil ya, kadang kalau misalnya pengen kalau lagi stres banget gue makan, cari cemilan banyak, yang penting gue kenyang, ngisil aja gitu. Oh gitu ya, karena gue tuh nggak pernah yang namanya stres nafsu makan. Bener-bener yang bisa. Berarti kita kebalik ya, Bi? Kita kebalik ya, mungkin kelihatannya badannya ya yang ini yang mana. Soalnya apalagi orang itu, sebelum kita membahas eating disorder, orang itu juga banyak tipenya. Ada yang kalau stres ya cuman ya udah gue stres gitu. Ada yang bener-bener kita ngomong salah dikit nih, kayak misalnya lu gendut gitu kan, ada yang orang emang gue gendut, ada juga yang iya apa, terus jadi kepikiran. Gue kemarin baru ngalamin. Bisa ceritain nggak? Jadi tuh kayak kemarin tuh gue upload SG, upload snapgram di IG itu tentang gue, maksudnya kayak video-video gue gitu kan. Terus ada senior gue, kakak kelas gue, komen gue gemuk. Itu gue langsung down banget. Nah iya gitu. Kan yang maksudnya tuh gitu. Ya gue langsung nangis di situ. Iya. Gue langsung nangis, gue langsung ke kamar mandi. Terus teman gue kan kebetulan juga main kan, gue langsung bilang ini apa namanya, gue dikatain gemuk sama kakak kelas gue. Udah gitu yang ngatain cowok kan, kalau misalnya kan dia nggak tahu kan, kalau cowok kan tinggal ngetik doang kan, nggak mikir gitu kan. Terus gue bilang ke temen gue, ya gue tahu gue gemuk, tapi lu seenggaknya nggak usah bilang kayaknya langsung ke gue gitu. Gemuk itu kayak apa ya, gemuk itu tuh kayak yang di otak cowok tuh kayak yang udah jelek, udah bantet, hitam, kayaknya tuh gimana gitu kan. Cowok kan sekarang mandangnya fisik ya. Fisik. Makanya sekarang lagi musim banget glow up kan, yang dari gendut ke kurus. Padahal cara mencintai diri sendiri orang kan beda-beda. Ada yang meskipun kita gendut, kalau emang kita cantik ya cantik aja. Meskipun kita gendut, kalau namanya cowoknya suka sama kita ya pasti mau sama kita, nggak harus kurus, nggak harus kita putih gitu. Cuman gue kadang juga kesel, malah mending gendut gitu. Nih gue kurus nih, jangankan orang deh, saudara-saudara pun kayak keluarga inti deh suka bilang, kamu mah nggak pernah dikasih makan ya kayak gitu. Mungkin mereka bercanda, gitu, mungkin mereka bercanda atau gimana gitu ya. Cuma kan kalau gue yang dengerin pun kayak apaan sih lu gitu, paham gak sih, kayak ya udah gue kurus gitu. Terus dia sendiri kali sama lu, gue usaha minum suplemen penggemuk badan udah, dan lain-lain, minum susu sampai orang bilang katanya mau menggemukkan, minum susu hamil pun sampai gue ikutin. Tapi emang pembawaan badannya begini. Tapi tuh kadang ada yang kayak udah misalnya udah kurus nih, dia udah gemuk, terus nanti dia kalau udah gemuk komplain gitu, itu gendut banget sih, gue pengen kayak dulu lagi, kayak gitu, serba salah banget. Itu sebenarnya nggak boleh banget kayak gitu, soalnya gue kesel kayak gitu, kayak apa sih mau lu gitu, kayak serba salah sih. Ya namanya cewek ya, cewek ngeliat yang langsing demen, giliran kita langsing yang semokan dikit demen, serba salah gitu. Pokoknya cewek tuh ribet, harus putih, padahal gue nggak ngedukung sih kalau cantik itu harus putih, kalau dan lain-lain gitu. Apalagi kadang yang kita balik lagi nih, eating disorder itu jadi kan istilahnya kayak gangguan makan. Jadi ada dua nih, kayak tadi Kak Ayu sukanya lebih makan kalau stres, gue nggak suka makan. Ada juga yang orang saking pengen tetap kurusnya itu dia kalau makan kayak dikeluarin lagi. Pernah nggak dengar? Itu namanya anoreksia. Pernah dengar kan pasti? Ya. Jadi anoreksia itu apa sih? Tahu nggak kayak? Anoreksia itu adalah tipe eating disorder atau gangguan makan yang paling banyak dikenal masyarakat. Orang dengan anoreksia itu biasanya menganggap dirinya kelebihan berat badan, padahal mereka sangat kurus. Ini nih yang tadi kita omongin. Itu gue kayak kesel banget gitu. Kesel banget ya? Ya, terus kayak kelebihan penderita anoreksia ini cenderung terus-menerus memantau berat badan mereka, menghindari jenis makanan tertentu dan sangat membatasi kalori. Jadi kadang makanya cewek itu ribet gitu ya. Ada yang mau kurus udah makan nih, mungkin belum sampai perut, sama dia digorok-gorok pakai jari gitu biar keluar lagi. Anoreksia tuh kayak gitu. Jadi malah sampai itu parah ya. Itu parah sampai kalau kalian coba Desi cari di Google, itu fotonya benar-benar yang kurus tulang. Kurus tulang yang sampai istilahnya sisa tengkorak, istilahnya tinggal, kalau mungkin Mbak Desi bilangnya tulang sama kentut gitu ya. Kayak gitu. Kalau anoreksia itu serem banget. Oke, udahlah, kalau gendut alhamdulillah nggak apa-apa, berarti gue bahagia gitu. Kalau gendut makannya banyak,
Kalau kurus ya udah alhamdulillah juga gue bisa kurus. Yang orang pengen kurus tuh susah. Ya yang gendut ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan kadang kalau misalnya yang gendut kayak kalau misalnya dibilang gendut kan juga kayak sakit hati gitu kan. Kalau misalnya orang nih sobat Besi punya temen yang gendut, ya udah tahu dia gendut udah nggak usah gendut lu, gendut banget sih lu, nggak usah ya kayak gitu, kayak ya udah emang dia gendut ya udah. Kalau mau nyindir halus, misalnya nyindir halus gimana ya? Kalau nyindir orang gemuk ya, kamu subur banget sih, subur gitu banget. aja. Kayak bahasa halus gitu. Iya, ya. kan Oke. kita jadi nganggapnya bercanda ya. Iya. Kalau kayak gendut banget lu, gue udah naik tanduk Tapi kan duluan. ada orang yang nggak bisa diajak bercanda. Nah, Mungkin tapi itu kan sensitif loh. Kalau Iya. itu nggak boleh sih sebenarnya, ya itu udah. bikin orang juga mental. Balik lagi tuh mental, makanya sampai diperingati Hari Mental Sedunia tuh Iya. kayak gitu. Karena orang bener-bener ada banget yang menghargai mental seseorang, mental orang lain. Pokoknya cowok nganggapnya ya cewek sama kayak cowok gitu kan. Betul. Dikatain yang cuman dikatain bercanda ya udah, padahal kan beda cewek sama cowok. Cewek mah pakai hati, cowok pakai otak kan. Iya, Dari situ beda. Cewek dikatain gendut itu kepikirannya bisa sebulan, boy. Iya, bisa overthinking tiap malam. Benar-benar kayak ngaca. Ih, gue Iya. gendut banget apa Iya kan, gitu iya. kan. Gue pun kayak gitu, kayak gitu. Oke. Kita udah bahas anxiety, eating Sama disorder dan eating disorder. selanjutnya itu dari kita udah kode-kode tadi tuh. Apa Selanjutnya itu kita kali ya? akan membahas bipolar. Bipolar. Bipolar ini nih saat ini lagi bener-bener kayak dibilang happening bukan ya, karena kan itu bukan kebahagiaan ya. Kadang tuh ada yang kayak gue nggak ada bipolar tapi lu nganggap lu ada Nah, bipolar. iya. Namanya apa sih Kak Bi? Iya. Nah, jadi gue bakal ngejelasin dulu nih, mungkin orang Oke. sobat Besi nggak tahu tapi cuman sering dengar bipolar, nggak tahu bipolar itu apa. Bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang penderita bipolar dapat merasakan gejala mania, gejala senang dan depresif atau sangat terpuruk. Jadi bipolar itu gangguan mental udah paling atas gitu istilahnya. Kayak Kalau perubahan kalian- mood iya, gitu ya? perubahan moodnya itu cepet. Oke. Misalnya kita lagi senang gitu, misalnya gue senang nih ditembak, gue senang nih gue dapat nilai bagus. Tapi 5 menit kemudian langsung sedih. Tapi nggak tahu sedih yang disedihin itu apa dan yang dicemasin itu apa. Pokoknya kayak tiba-tiba aja. Kalau senang tuh senang banget, kayak sampai tergila-gila. Kadang gue pernah follow satu selebgram, pasti semua orang udah tahu itu dia punya bipolar juga, inisial R yang lagi happening itu. Oke, gue tahu. Pasti tahu kan itu lagi happening banget sama kasusnya tuh. Dia tuh kan menyatakan kalau dia tuh terkena bipolar. Kadang dia tuh suka sharing bipolarnya yang dialami itu seperti apa gitu. Ternyata yang dialami itu kalau dia lagi seneng nih, kalau dia lagi belanja online atau belanja di toko, di Gucci atau di mana, dia tuh kalau lagi seneng nggak, semuanya dia habisin duitnya. Saking senengnya gitu, udah nggak mikirin sisa duit gue berapa. Itu kata dia kalau dia lagi bipolarnya tuh kambuh gitu. Kalau lagi seneng dia tuh bisa ngapain aja, bisa ngasih duit ke temen 30 juta. Enak ya nggak jadi mikir temennya. Enak ya, makanya gue bilang. Tapi kalau lagi yang sedih tuh dia bener-bener kayak bisa uring-uringan, nangis di kamar, teriak-teriakan. Pokoknya kayak nggak, kayak apa ya? Kayak anak kecil ngamuk, tau gak sih? Kayak anak kecil ngambek gitu. Kayak yang pengen banting barang aja rasanya, tapi nggak tahu alasannya apa gitu. Makanya tapi jangan dikira kalau yang kalian lagi senang tiba-tiba sedih semuanya nganggap dirinya bipolar. Jangan yang tiba-tiba gampang mood berubah itu bipolar. Kan bipolar gangguan bipolar itu kan juga banyak faktornya. Kita harus pelajarin lagi tuh bipolar tuh jenis-jenisnya apa, faktor-faktor bipolar itu apa. Nah, gue ini bakal nyebutin nih penyebab gangguan bipolar, yaitu ada dari genetik, sosial, lingkungan, fisik. Nah, genetik udah pasti ya, mungkin dari keturunan, dari atasnya punya juga penyakit yang sama. Selanjutnya sosial, bisa jadi kita lingkungan, balik lagi hubungan sosial kita. Tuh kayak yang mungkin dari sosmed juga bisa ya. Bisa, kalau kita banyak nge-haters tuh kan bisa kayak down naik turun moodnya kan gampang banget. Lingkungan ya samalah, sosial, lingkungan tuh mempengaruhi banget gitu kan. Dan terakhir fisik ini gitu. penting banget. Penting banget lah pasti kan bipolar ini. Oke, kayak dia tahu lagi nggak nih tentang bipolar?
Oke, cukup segitu dulu Cukup aja segitu ya. dulu Oke. ya. Soalnya Oke. waktunya juga ada cukup. Oke. Gue akan menjelaskan juga Oke. self diagnosis. Oke. Self diagnosis itu adalah mendiagnosis diri sendiri, Oke. mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri Oke. atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Oke. Jadi tuh dia kayak tadi, kayak lu nggak punya bipolar tapi lu beranggapan lu punya bipolar. Jadi dia mendiagnosa dirinya sendiri Iya, kali ya. betul. Jadi kayak, gue gampang nangis nih, gue lagi seneng nih, gue bipolar kayak gitu. Iya, jadi kayak Gue terus kadang ya namanya anak sosmed zaman sekarang itu nggak malu, malah jadi gini nih. kayak pamer gak sih? Iya, Suka pamer. maksud gue it's okay kalian berani ngungkapin kalau emang itu bener kalian udah ngecek ke dokter ya, gitu bisa mastiin emang gue kena bipolar gitu. Tapi ini kadang kayak anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu bipolar itu apa, terus yang nggak konsultasi ke dokter, terus dia dengan PD-nya nyebut di Instagram atau di Snapgram ceritanya tuh gue kena bipolar gitu. Kayak mungkin menurut dia gue kena bipolar tuh biar orang pada apa ya? Kasihan. Pada care ngebalas sama gue, gitu. pada gue jadi fans gue naik nih, padahal kan gue tuh nggak suka yang kayak gitunya gitu. Kalau emang lu ngerasa ada yang salah dari diri lu, ya udah lu periksa, nggak usah yang umbar-umbar tapi lu belum periksa ke dokter atau segala macemnya gitu. Oke. Jadi tuh saat melakukan self diagnosis sebenarnya kamu sedang berasumsi seolah-olah kamu mengetahui masalah kesehatan yang dialami ya. Tadi balik lagi kan. Nah, terus self diagnosis biasanya memperparah kondisi kesehatan mentalmu. Salah satu resiko dari melakukan self diagnosis adalah kamu justru dapat memperparah kondisi kesehatan mentalmu. Jadi tuh kayak bisa memperparah karena kesehatan mental. Bukan cuman kita nganggap yang bipolar tadi, bisa jadi misalnya kita ini lagi COVID-19 nih, gue pilek nih, padahal cuman pilek, terus tiba-tiba kayak orang kan apalagi di lingkungan kita, lu kena COVID lu kayak gitu kan, padahal kan belum tentu kita kena COVID cuman gara-gara pilek gitu. Iya, jadi kayak orang udah fitnah ya. Nah pokoknya jangan deh mendiagnosa diri sendiri itu jangan. Pokoknya kalau emang nggak enak badan nggak apa, langsung aja ke rumah sakit gitu. Nah selanjutnya kita nih akan membahas tanda-tanda depresi. Kita udah bahas semuanya. Jadi kan menyangkut ke depresi. Oke, depresi itu apa sih kayak? Depresi itu ada tanda-tanda seorang mengalami depresi itu ada yang dari dua fisik ya. Dari dua aspek yaitu psikologi dan fisik. Jadi tuh tanda-tanda depresi nih dari aspek psikologi yaitu selalu dibebani rasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri. Ya udah banyak lah ya, kayak merasa salah nih diri gue, nyalain diri sendiri padahal ya belum tentu itu semua salah kita gitu. Kedua yaitu merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga atau memiliki self esteem yang rendah gitu. Pokoknya kayak imannya nggak kuat gitu kayak gampang terus banget selalu itu. merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Gangguan depresi. Nah pokoknya yang terakhir itu timbulnya ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Nah kadang kan orang banyak yang bunuh diri itu gara-gara depresi ya. Jarang banget orang bunuh diri gara-gara penyakit gitu ya. Pasti kan gara-gara depresi. Apalagi kan sekarang kan lagi kondisinya kayak gini kan. Jadi kayak pendapatan menurun, jadi yang di PHK, stres, yang gak kepala punya keluarga masukan. itu biasanya stres. Nah, tapi janganlah, jangan kayak gitu lah. Mendingan yang ngapain, Gojek kan masih ada zaman sekarang gitu kan. Nah, sementara itu dari aspek fisik tuh ada ciri-cirinya nih. Yang pertama yaitu selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. Pernah gak sih kalau lagi stres ya bener-bener kayaknya capek aja. Udah tidur masih capek. Sehari tiduran capek, lemes. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu sebenarnya berarti kalian tuh stresnya kalian tuh udah tingkat depresi gitu. Selanjutnya tuh selera makan menurun dan tidak berselera makan. Nah itu tuh kan biasanya kalau lagi stres nggak selera makan. Pokoknya mungkin ada juga yang selera makan. Itu ya. Selanjutnya pusing atau nyeri yang tidak jelas alasannya. Ya gitulah. Pokoknya kalau lagi banyak pikiran pasti tuh segala nggak enak, segala kerasa intinya mah. Pokoknya kalau emang kalian depresi ya udah, kalau jalannya berdoa. Berdoa ke Tuhan, sholat, ya kan? Ngapain dipikirin ya? Kalau kayak gitu mah nggak usah dipikirin, emang harus dijalanin. Iya betul banget. Kalau masalah kayak gitu kan ngapain dipikirin, cuma nambah beban, stres. Ya udah jalanin aja, ntar juga lewat pas gitu kan. Nah yang selanjutnya ada insomnia, dia terlalu banyak tidur nih. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang tuh kayak kebanyakan insomnia ya Kak Bia. Lu juga gak teman? Iya, banget. Kebetulan banget ya. Terus ada pusing atau rasa nyeri yang tidak jelas alasannya. Jadi tuh
pusing gitu. lemes. Padahal udah minum obat tapi masih pusing. Iya, padahal nggak ngapa-ngapain, capek disuruh emak tolong dong beliin telur, capek padahal tiduran doang. Itu mungkin pusing karena nggak punya uang kali uang, ya. mau main nongkrong nggak punya duit. Nggak usah nongkrong deh kalau nggak punya uang. Di rumah aja lah udah. Oke, kita udah nih membahas tanda-tanda depresi. Selanjutnya kita akan membahas penyebab depresi dan cara mengatasinya. Nah, penyebab depresi itu ada 3 aspek nih. Yang pertama itu dari masalah biologis. Jadi seseorang itu mengidap depresi kemungkinan mengalami perubahan fisik di otak. Jadi ya dari itu kan, karena kan pikiran ya, beban. Bisa aja nanti yang tadinya kita nggak punya penyakit jantung, gara-gara depresi kepikiran semuanya jadi punya penyakit jantung, kan itu nggak bagus. Yang kedua itu gangguan hormon. Perubahan atau gangguan pada keseimbangan hormon dapat memicu terjadinya depresi. Biasanya nih kalau gangguan hormon itu orang yang lagi PMS, orang yang lagi baru hamil muda. Iya, biasanya itu perubahan hormonnya kan naik turun banget iya. Kan? Jangan dikira gila lu ya gitu kan, bisa jadi kita lagi hamil. Iya, yang kadang suka habis lahiran tuh hormonnya tinggi banget. Iya, jadi badan aku gendut ya gitu. Terus nangis, terus kita yang ngomong sendiri gitu tuh. Itu padahal suaminya nggak ngomong apa-apa. Makanya kalau ada misalnya pacar kita atau istri-istrinya gitu ya, jangan ditambahin. Enggak, kamu kurus. Ntar kamu juga bisa kurus. Kalau kayak gitu, kalau kita tambahin gitu ya, kalau kita tambahin malah tambah depresi gitu. Betul. Nah, yang ketiga itu penyakit keturunan. Jadi mungkin dari mama papanya kita atau kakek neneknya kita emang dari dulunya tuh tipe orangnya tuh yang gampang stres gitu kan. Jadi kan pasti itu genetik gitu, keturunan. Nah, pengobatannya depresi itu cara mengobatinya itu yang pertama psikoterapi. Yang kedua terapi psikodinamis. Jadi ya kita harus terapi ya. Iya. Kalau kita udah semua jalan udah dicoba, ya udah coba kita ke rumah sakit, kita terapi. Biasanya kalau itu kan ada gue mati aja. Jangan nih, rumah sakit banyak tuh, di depan ada rumah sakit. Dia kan kalau ayah stres bisa tuh psikologi, terapi. Tapi alhamdulillah gue nggak stres ya. Jangan ya. Mungkin stres karena nggak ada duit aja. Ada duit ya, makanya kerja ya. Iya. Yang terakhir itu adalah problem solving terapi atau PST untuk meningkatkan kemampuan pengidap menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan ya. Kita terapi, kita diajarin cara kalau kita stres tuh kita harus ngapain. Pikiran kita tuh harus bisa diatur, jangan lagi emosi semua kata dikeluarin nyakitin orang, jangan. Jadi kita mendingan terapi ke rumah sakit, ke yang lebih ahli deh, ngerti tentang jiwa, health, mental health itu kan, psikolog ya. Nah, jangan bunuh diri deh, jangan ya. Gak dong dia, ya kali gue bunuh diri, masa depan gue masih panjang. Kuliah belum, nikah belum kan, nikah dulu. Pokoknya jangan mikirin cinta-cinta lah. Gue masih pengen sukses di. Pokoknya kalau yang cinta kan kalau nggak penting dipikirin jadi stres, kalau misalnya jadi jatuh. Kalau misalnya lu selingkuh ya lu selingkuhin balik aja. Kalau dikatain gendut, jangan jadi merasa lu gendut. Ya udah kalau lu gendut diet. Kita malah jadi terpacu aja, bawanya positif aja otaknya. Kayak lu bisa harus buktiin kalau lu bisa kurus. Jadi kan orang yang ngatain kita pada diem tuh. Iya, pas nanti kalau udah ngeliat langsung, cakep banget. Udah deh, lu ghosting. Nah, lu mainin dah tuh. Paham ya. Oke, kita udah setengah jam lebih nih kita nemenin Sobat Besi membahas tentang mental health. Pokoknya nanti Sobat Besi jadi ini nih. Pokoknya jangan ngerasa sendiri. Kalau lagi stres lebih baik jangan di kamar, keluarlah main gitu ya. Nyari hiburan, menghibur diri, healing. Kalau enggak ajak temen, main ke rumah gue gitu. Makan yuk gitu. Pokoknya jangan sendiri deh, karena kalau sendiri otak kita mikirnya pasti enggak, entah bunuh diri, entah nyilet tangan, entah minum obat banyak biar mati gitu. Pokoknya jangan sendiri gitu. Pokoknya cari yang positif aja, jaga kesehatan mental kita, jauhin orang-orang yang toksik buat kesehatan kita juga ya. Kalau kayak gitu, kalau lingkungan toksik mah ya udah tinggalin aja, cari lagi yang teman yang baru gitu. Oke, kayak udah cukup nih kita bahas semuanya. Cukup banget ya. Cukup ya. Oke, gue Bia, gua ya di Teras Santuy, terasa dekat, bikin nyaman.